Semoga saya jadi anak yang baik. Oke, ganteng ya, fokusannya, doanya begitu agung ya.梦想都开花，我带你们去看天涯海角的浪花。等那青丝落下，你们都老了，我会陪在你们身边，看夕阳西下。等到万岁美呀，说不清楚话，我也愿你看你比划20叫我画。等到转身退下，我泪如雨下。下辈子我一定还要找你当妈妈。下辈子我一定还要找你当妈妈。 Saya biasanya mengajarkan positive parenting, yaitu pola asuh yang positif, yang menyenangkan, ada keharmonisan, ada kehangatan. Mami, Dedi, ini lihat nih, aku dapat, lihat warnanya bagus kan, merah, gitu ya. Padahal kalau bintang 1 atau 4 itu maksudnya di bawahnya KKM, tapi dia kan belum tahu artinya sukses dan berhasil. Kita harus merayakan itu setiap hari dengan wah, anak mami, anak Dedi hebat loh, luar biasa. Jangan sobek kertasnya, jangan banting, jangan buang muka. Justru mereka butuh support, ya. Jadi orang tua di rumah harus bisa menyajikan apa? Ketawa, bercanda, yang riang gembira seperti itu. Oke ya. Tujuan kelas 亲子班, kenapa ada 亲子班-nya? Kita supaya ini adalah tujuan mau ajak papa mama untuk mengikut belajar bersama. Karena kita tahu sekarang ada sekolah yang ada departemen yang khusus counseling. Anak saya waktu di kelas 5, yang anak kedua di kelas 5 juga sama. Waktu di Pino School justru ketemu masalah. Dia punya masalah nggak mau pergi ke sekolah, tapi akhirnya ditemenin sama sekolah counseling dulu yang Mr. Yosehat. Pas bener jodohnya, ceritain semuanya. Jadi kita harus belajar untuk cari tahu kalau kita nggak tahu. Nah, ini satu tempatnya ada siji. Jadi ini adalah di sini papa mama kita buka mata, kita belajar bersama sama anak kita, sama-sama成长, sama-sama mendewasa itu.
Dan hari ini sangat bagus ya buat anak-anak dan juga orang tua, bisa membuat hubungan jauh lebih dekat lagi gitu. Yang terharu mungkin saat yang anak-anak memberikan surat isi hati mereka kepada kita gitu. Saat baca surat mereka ada tulis apa ya, tadi yang ditulis, saya akan dalam bahasa Inggris, saya akan berada di sampingmu selalu saat tersulit pun. Jadi mereka, saya merasa mereka udah mulai tumbuh dewasa, mulai mengerti gitu. Ya, itu yang membuat saya terharu. Ya. Makna ya mungkin memperingati Hari Ibu, mereminder kita juga ya, merefleksikan kita sendiri juga, memikirkan orang tua saya juga gitu. Jadi kita buat yang terbaik buat orang tua kita juga, papa mama. Hariannya sebenarnya saya kangen, saya tadi juga ngomong dengan papanya, kita kangen punya anak-anak yang sehat, yang maksudnya mengerti gitu. Ya mungkin karena kehidupan sekarang anak-anak kurang mendapatkan lingkungan yang seperti ini gitu kan. Jadi kita bersyukur, tadi dari sharing banyak orang tua kita juga melihat banyak keluarga yang ya mungkin anaknya ada problem. Kita bersyukur anak-anak kita semua sehat ya, dan juga mengerti dengan kondisi keluarga kita. Dan sekarang juga udah mulai masuk remaja dan mulai mengerti harus apa, bukan hanya sekedar anak aja gitu. Jadi kangen dengan hal itu. Merasa bersyukur dan berbakti kepada orang tua. Itu yang sebenarnya intinya yang mereka harus tahu. Kita sebagai orang tua memang melayani anak juga ya, karena itu anak, dan anak juga harus melayani ke orang tua, berbakti kepada orang tua. Itu makna yang saya rasakan gitu. Jadi mereka diberi kesempatan untuk, sebenarnya ini cuma secara simbolis ya, mereka setiap hari juga memang sama menjaga kita, melayani kita juga sama menjaga gitu. Ya, itu sih. Perasaannya terharu. Jadi pada saat momen kita itu dikasih kesempatan untuk bisa saling menulis surat isi hati kita ya, di saat itulah benar-benar mereka tahu benar isi hati kita itu seperti apa gitu loh, dan isi hati dari mereka itu seperti apa. Karena selama ini saya kan sebagai orang tua itu berusaha untuk mengarahkan mereka itu untuk supaya ke depan itu mereka siap untuk masuk ke society ya, ke masyarakat gitu loh. Jadi mereka jadi ada satu persepsi itu, kalau mereka lagi bilang tentang apa ya, saya dianggap seperti kayak Asian parents gitu loh ya, karena memang kebetulan saya didikannya dari orang tua itu adalah seperti itu, yang keras, yang disiplin gitu ya. Jadi saya berusaha untuk belajar bagaimana menjadi parents untuk masa kini untuk mereka ya. Tapi pada saat mereka lagi menceritakan sesuatu pasti saya cut gitu loh. Padahal tujuan saya baik, tapi belum tentu bagi mereka bisa terima untuk hal itu gitu ya. Tapi di saat momen seperti tadi itu saya mencurahkan isi hati mereka, dan kebetulan bisa touch banget, pas banget gitu loh. Yang apa yang dia tuliskan ke saya itu juga pas ketemu inti masalahnya itu gitu. Jadi makanya saya bilang momen ini memang sangat-sangat bagus untuk kita tuh sama-sama bisa lepas menceritakan semua ke dalam situ. Dia bisa bersyukur bahwasanya papanya bisa memberikan dia edukasi untuk baik ke sekolah, untuk di kehidupan, terus untuk di perjalanan hidup, holiday segala macam itu yang terbaik buat dia gitu loh. Ya, mungkin selama ini yang saya rasakan itu anak-anak saya itu kurang bisa bersyukur untuk hal itu gitu loh. Kadang-kadang mungkin sampai saking keselnya itu saya bilang, padahal tidak boleh membandingkan ya. Tadi saya di kelas parents itu saya belajar bahwasanya kita tidak boleh membandingkan gitu loh. Cuman karena
mungkin mereka nggak bisa merasakan apa yang mau kita sampaikan mereka. Saya sampai harus bilang, kamu bandingkan deh dengan yang lain gitu loh, yang dengan yang di sekitaran kamu atau di mana gitu ya. Maksudnya kamu tuh harus bersyukur dengan hidup kamu. Mungkin nggak 100% saya bisa memberikan apapun yang kamu minta ya, karena memang saya kontrol untuk itu gitu. Tapi biar kamu bandingkan gitu loh ya. Tapi di tulisan dia hari ini dia menceritakan bahwa memang dia salah untuk hal itu ya, yang selama ini tidak pernah terucap dari mulut dia ya. Mungkin ya itu tadi saya bilang, saya di depan tadi saya sharing sedikit bahwa saya di momen inilah kita bisa sama keep in touch dua-duanya gitu loh ya. Yang kalau di momen-momen di rumah ya, mungkin kita lagi menyampaikan sesuatu itu bagi mereka itu kita mau memberikan perintah, kalian harus seperti ini, padahal kan bukan seperti itu gitu loh. Dan dia menyadari kesalahan dia hari ini seperti itu aja sih. Ketika saya peluk mami, papi, mami, papi sangat sayang sama saya. Habis itu mereka support saya di apapun yang I lakukan. Mama, papa, maaf saya saya minta maaf kalau saya menjadi anak yang nggak dengerin mama, papa. Saya ingin menjadi anak yang bisa mama, papa bangga. Lebih rajin belajar, menjadi anak yang lebih sopan, yang baik. Kalau setiap saya kan sudah lama ya ikut anak-anak ikut sekolah budi pekerti, mulai dari kakak anak yang paling besar itu dari kecil sampai sekarang sudah lulus. Jadi setiap tahun saya ikut dan setiap momen itu sangat mengharukan, terutama pas dari acara basuh kaki, lalu kadang-kadang kan ada penyerahan bunga atau ada juga kadang-kadang tuang teh ya. Jadi kasih persembahan apa ke ibu gitu. Jadi setiap kali momen itu adalah sangat mengharukan. Terus juga kita dibikinin surat sama anak-anak yang biasanya tuh isinya sangat menyentuh hati. Jadi setiap momen sangat berharga. Mulai dari kita ikut kelas parentnya, kadang diputarkan video-video yang bagus ya, sangat menyentuh. Sampai acara basuh kaki selesai, semua prosesi itu menurut saya sangat mengharukan dan sangat menyentuh. Kita jadi tahu isi hati anak. Kadang-kadang mungkin anak itu pingin mengatakan sesuatu tapi mungkin tidak bisa ya diungkapkan dengan kata-kata. Jadi kadang mungkin secara tertulis mereka bisa lebih mengekspresikan apa yang mereka mau omong gitu. Jadi saat kita membaca kita langsung, oh ternyata di hati dia ingin mengatakan ini tapi selama ini mungkin tidak bisa gitu. Jadi itu juga salah satu metode yang sangat bagus sekali ya untuk mengungkapkan isi hati seorang anak kepada orang tuanya. Yang pasti kita bahagialah. Kalau untuk acara setiap momen seperti ini kita selalu bahagia. Dan kita selalu terharu, dan ini juga seperti acara ini sangat bagus. Karena juga seperti reminder gitu loh, untuk kadang-kadang kan namanya kita menjalani kehidupan keseharian ya, adalah namanya kita konflik ya, namanya kita manusia ya, kadang ada aja argumen gitu dengan anak atau anak dengan orang tua gitu. Tapi kalau dengan adanya momen-momen seperti ini kan jadi seperti reminder yang ini loh hubungannya harus gimana ya,
dipererat lagi seperti satu jembatan ya, yang apalagi yang mungkin hubungan dengan anak sedang kurang baik gitu, hubungan dengan orang tua kurang baik, kan namanya kita semua manusia keluarga adalah saat-saat seperti itu. Jadi momen ini sangat bagus lah untuk menjadi jembatan untuk memperbaiki hubungan yang sedang kurang baik ataupun mempererat hubungan yang sudah baik. Kalau dengan momen seperti ini kita benar-benar melihat kita sangat bersyukur ya, wah ternyata saya sungguh bersyukur dikaruniai anak-anak yang sangat baik, yang ya kadang mungkin biarpun mereka namanya anak ya, kadang bisa ada saat-saat yang mungkin bikin kita kesel, bikin kita marah. Tapi kalau momen seperti ini kita langsung diingatkan, wah kita benar-benar bersyukur mereka itu benar-benar anak yang sangat baik dan sangat memperhatikan orang tua, dengan juga tulisan-tulisan dari surat yang menyentuh, hadiah yang menyentuh. Itu kita sangat bersyukur, dan kita juga kadang kita juga jadi orang tua kita jadi sadar, oh ya ternyata kadang-kadang mungkin saya juga suka terlalu keras terhadap anak gitu. Atau mungkin oh ya kadang-kadang mungkin ada momen di mana saya moodnya kurang bagus juga mungkin ngomel ke anak gitu. Jadi kita juga di samping bersyukur kita juga mungkin ada sedikit perasaan seperti merefleksikan, oh ya ternyata saya juga banyak hal-hal yang mungkin saya ada salah terhadap anak saya gitu. Biarpun kita orang tua pasti kalau ada salah kita harus minta maaf ya. Ya namanya kita juga manusia biasa, kadang kita juga terbawa emosi atau terbawa suasana hati yang mungkin sedang kurang baik. Tapi minta maaf ke anak kalau memang kita bersalah ya, kita harus selalu bisa refleksi diri. Kadang ya mencoba untuk jujur, dan juga kadang kita lihat mukanya juga dia sedih gitu kan, kita juga rasanya gimana ya sebagai orang tua gitu. Oh ya mungkin saya juga ada salah, saya udah keburu marah sebelum dengar misalnya gitu ya, pasti kita minta maaf. Kesannya terharu, membasuh kaki dan ya menukar surat dengan mami dan memberikan bunga ke mami, karena mami telah merawat saya dengan baik, melahirkan dan membesarkanku dengan susah payah dan menyekolahkanku biar lebih baik dan pintar. Kayak peluk, karena kayak kerasa dingin karena airnya dingin, tapi juga terasa ada terharunya. Tulisannya, terima kasih telah membesarkanku dan melahirkanku dengan susah payah. Terima kasih telah menolongkan saya supaya aku dapat pintar dan baik hati. Dan itu tulisannya Happy Mother's Day. Ni mama sama I love you. Terus ada tanda tangan dari saya. Oh, ide perayaan Hari Ibu itu karena memang kan biasanya bulan Desember itu Hari Ibu kan ya. Selalu ada acara basuh kaki ibu, basuh kaki orang tua ya. Tapi karena kemarin Desember kita berhalangan, jadi kita majuin ke bulan Januari untuk basuh kaki ibu gitu. Ya. Untuk apa sih, supaya ada kedekatan orang tua dan anak-anaknya gitu ya. Mungkin kadang di rumah mereka tidak sempat ya, atau mungkin malu untuk mengutarakan isi hatinya kepada orang tua, kan ada yang gengsi kan. Anak-anak sekarang kan beda ya dengan anak-anak yang dulu, seperti itu kira-kira. Secara global itu maknanya semua kita mau itu semua ada karya dari anak-anak mereka yang mereka bikin dengan penuh kasih, bikin dengan tulus hati dan dipersembahkan ke orang tuanya ya. Jadi orang tuanya juga rasanya senang ya terima itu hasil karya anak-anaknya loh gitu. Jadi kita ada rangkai bunga kan melambangkan cinta kasih kepada orang tua gitu. Jadi ada rangkai bunga, ada tulis surat sebagai wakil dari hatinya anak-anak gitu. Iya. Oh, makna Hari Ibu itu besar sekali ya. Karena kan kalau tidak ada ibu juga kita tidak ada kan ya. Terus kan ibu yang membesarkan kita, dari kita tidak bisa apa-apa loh. Akhirnya sekarang kita bisa banyak, bisa inilah kita harus berbakti lah intinya kepada ibu itu. Iya. Feedbacknya tadi sekilas saya lihat ya orang tua banyak yang terharu juga ya. Apalagi kali ini baru offline ya, kemarin 2 tahun online jadi kurang meresap gitu ya. Iya, feedbacknya secara ini sih
mereka ada interaksinya gitu ya, ada interaksinya, bisa meluk anaknya juga bisa meluk orang tuanya, bahkan tadi kan ada yang nangis ya gitu ya. Kalau itu sih udah pasti acara basuh kaki ya. Tadi lihat orang tua sama anak itu mungkin kadang di rumah mungkin nggak setiap hari ada meluk anak atau meluk orang tua ya. Hari ini kita lihat semuanya meluk orang tua, mijit-mijit gitu ya. Kita ini kebetulan agak sedikit waktunya, deadline-nya agak dalam 1 minggu itu kita persiapkan seperti botol. Untuk potnya itu kita dapat bantuan dari depo, kita ambil di depo, terus orang depo juga bantu bersihkan semuanya ya, dan juga seciman semuanya kerjasama lah. Jadi untuk kendala itu hampir tidak ada karena gotong royong kita kerjasama semuanya gitu. Walaupun waktunya itu udah deket, tadinya tinggal 4 hari gitu, harus soi, harus persiapan pot ya, jadi semuanya gerak cepet gitu, iya.